Om Swastiastu, Om Awiganamastu Namasidam, Om Siddhirastu Tatastu Swaha. Umat sedharma yang saya muliakan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asuh kertawara nugrahanya, kita semua diberi kesehatan lahir dan batin, serta kesempatan yang mulia untuk berkumpul di tempat yang suci ini, dalam suasana penuh kedamaian dan semangat Dharma. Semoga pertemuan ini senantiasa membawa berkah dan manfaat spiritual bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan Dharma Wacana dengan tema yang sangat penting dalam kehidupan umat Hindu, yaitu Wacika Parisuddha atau kesucian dalam bertutur kata. Umat sedharma yang berbahagia, dalam ajaran agama Hindu kita mengenal konsep Trikaya Parisuddha, yaitu 3 jenis perilaku utama yang harus dijaga kesuciannya. Trikaya Parisuddha terdiri dari Manacika atau pikiran, Wacika atau perkataan, dan Kayika atau perbuatan. Ketiganya merupakan aspek utama yang membentuk karakter dan kehidupan seseorang. Seimbang dan sucinya ketiga unsur ini akan mencerminkan pribadi yang luhur sesuai dengan ajaran Dharma. Dan dari ketiga aspek ini, Wacika menempati posisi yang sangat penting karena ucapan atau kata-kata merupakan bentuk komunikasi yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam dunia spiritual. Umat sedharma yang berbahagia, Wacika Parisuddha adalah wujud dari perkataan yang bersih, jujur, santun, dan tidak menyakiti orang lain. Wacika berasal dari kata wacana atau waca, yang berarti ucapan atau kata-kata, sedangkan Parisuddha berarti suci atau disucikan. Maka dengan demikian, Wacika Parisuddha dapat diartikan sebagai ucapan yang suci dan bersih dari kebohongan, kebencian, kekerasan, dan niat buruk. Dalam kitab Sarasa Muscaya Sloka 75 yang menyatakan bahwa Nyang tapa prau triyaning wak pat kuehnya prate yakinnya ujar ahala, ujar apragas, ujar picuma, ujar mitya nahan tampat singgahaning wak tan ujar kena tan angina ngenan kojarnya, yang artinya inilah yang tidak patut timbul dari kata-kata. 4 banyaknya, yaitu perkataan jahat, perkataan kasar, perkataan memfitnah, perkataan bohong, atau yang tak dapat dipercaya. Itulah keempatnya harus disingkirkan dari perkataan. Jangan diucapkan, jangan dipikirkan, akan diucapkan. Makna dari Sloka 75 dari kitab Sarasa Muscaya mengajarkan pentingnya menjaga ucapan sebagai bagian dari laku hidup yang benar dan berbudi luhur. Dalam sloka ini disebutkan bahwa ada 4 jenis perkataan yang tidak patut diucapkan, yaitu perkataan jahat, perkataan kasar, perkataan memfitnah, dan perkataan bohong. Keempat jenis ucapan ini dianggap sebagai bentuk komunikasi yang merusak, tidak hanya bagi orang yang menjadi sasaran, tetapi juga bagi si pembicara, karena mencerminkan ketidakmurnian hati dan pikiran. Oleh karena itu, sloka ini menasihati agar jenis-jenis perkataan tersebut tidak hanya dihindari atau untuk diucapkan, tetapi bahkan tidak layak untuk dipikirkan atau direncanakan untuk diucapkan. Makna mendalam dari ajaran ini merupakan bahwa manusia seharusnya menjaga kesucian kata-katanya sebagai cerminan dari kemurnian batin dan senantiasa berbicara dengan penuh kasih, kebenaran, serta kebijaksanaan demi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan bersama. Dalam kitab Sarasa Muscaya Sloka 120 menyatakan ikang ujar ahala tanpa lawan huru songkabia
sakatempuhan denya juga alara, resep rihati, tatan kenang, panhan turu ring rahina wengi ikang uang denya. Matang niat tan inu jareken ikang di sang wira purusa sang ahning madep manah nire, yang artinya perkataan yang mengandung maksud jahat yang bedanya dengan anak panah yang dilepaskan. Setiap yang ditempuhnya merasa sakit, perkataan itu meresap ke dalam hati sehingga menyebabkan tidak bisa makan dan tidak bisa tidur pada siang dan malam hari. Oleh sebab itu, tidak diucapkan perkataan itu oleh orang yang budiman dan wira perkasa pun oleh orang yang tetap suci hatinya. Makna dari sloka 120 dari kitab Sarasa Muscaya yaitu mengajarkan ajaran mendalam tentang dampak negatif dari perkataan yang bermaksud jahat. Dalam sloka ini, perkataan jahat disamakan dengan anak panah yang telah dilepaskan, tidak bisa ditarik kembali dan pasti menyakiti siapapun yang mengenainya. Ucapan yang menyakitkan tidak hanya melukai secara lahirlah, tetapi juga meresap ke dalam batin, menimbulkan luka emosional yang dalam. Akibatnya, orang yang terkena dampak ucapan tersebut bisa mengalami penderitaan yang berkepanjangan, bahkan sampai kehilangan ketenangan, nafsu makan, dan waktu tidur. Karena besarnya akibat dari kata-kata yang buruk, maka orang yang bijaksana, berani dalam kebenaran, dan memiliki hati yang suci tidak akan mengucapkannya. Ajaran ini menegaskan pentingnya pengendalian diri dalam berbicara serta menanamkan empati, kebijaksanaan, dan kasih sayang dalam setiap tutur kata, karena kata-kata adalah cerminan dari kebersihan hati dan keluhuran budi seseorang. Umat sedharma yang berbahagia, seringkali luka akibat ucapan yang kasar atau menyakitkan bisa lebih dalam dan lama sembuhnya dibandingkan luka fisik. Oleh karena itu, umat Hindu diajarkan untuk berkata yang benar atau satya waca, yaitu berkata yang sesuai dengan kenyataan dan tidak berdusta. Berkata yang lembut dan sopan dikenal dengan priya waca, yaitu perkataan yang tidak menyakitkan dan mudah diterima. Berkata yang bermanfaat atau hita waca, yaitu ucapan yang membawa kebaikan bagi orang lain. Serta berkata yang bijaksana atau satyam wada, priyam wada. Menjaga wacika bukan hanya tentang menghindari kata-kata buruk, tetapi juga tentang menggunakan kata-kata sebagai sarana untuk menebar kebajikan, menuntun, dan membangkitkan semangat orang lain menuju jalan dharma. Dalam Kekawiniti Sastra 5.3 menyatakan, Wasista nimitanta manemu laksmi, wasista nimitanta pati kapanggu, wasista nimitanta manemu duka, wasista nimitanta manemu mitra, yang artinya karena kata-kata engkau mendapatkan bahagia, karena kata-kata engkau akan mendapat kematian, karena kata-kata engkau akan mendapat kesusahan, karena kata-kata engkau akan mendapat sahabat. Makna dari sloka ini menegaskan bahwa ucapan memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan arah nasib seseorang. Melalui kata-kata, seseorang bisa memperoleh kebahagiaan, karena dengan berbicara yang baik, sopan, dan bijaksana, ia mampu menjalin hubungan harmonis, mendapatkan kepercayaan, dan menciptakan suasana yang damai di sekitarnya. Sebaliknya, dari ucapan pula seseorang bisa mengalami kematian, baik secara harfiah maupun simbolis, karena kata-kata yang menyakitkan, memprovokasi, atau menyinggung harga diri orang lain dapat menimbulkan permusuhan yang fatal. Demikian pula, ucapan dapat membawa kesusahan.
perkataan yang ceroboh, bohong, atau yang tidak dipikirkan dampaknya bisa menyeret seseorang ke dalam konflik, penyesalan, atau bahkan kehancuran nama baik. Namun, di sisi lain, dengan kata-kata pula seseorang bisa mendapatkan sahabat sejati melalui tutur yang lembut, jujur, ramah, dan penuh empati. Seseorang mampu menarik orang lain untuk mendekat, menjalin persahabatan, dan membangun jaringan sosial yang kuat. Ajaran ini menjadi pengingat bahwa lidah, meskipun kecil, memiliki kuasa besar yang harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Maka dari itu, kebijaksanaan dalam berbicara merupakan salah satu cerminan utama dari karakter dan kualitas moral seseorang dalam menjalani kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari interaksi sosial. Di dalam keluarga, kita berbicara dengan orang tua, pasangan, dan anak-anak. Di lingkungan masyarakat, kita berbicara dengan tetangga, teman, atau rekan kerja. Dalam kegiatan keagamaan, kita berkomunikasi dengan sesama umat, dengan sulinggi, dengan pemangku, dan dengan masyarakat luas. Dalam setiap interaksi tersebut, kualitas wacika kita menjadi cermin dari kualitas batin kita. Ucapan yang lembut dan santun mencerminkan kedalaman spiritual seseorang, sedangkan ucapan yang kasar, penuh kebencian dan amarah mencerminkan pikiran yang kotor. Umat sedharma yang berbahagia, wacika parisuda juga sangat penting dalam pelaksanaan upacara keagamaan dan spiritualitas umat Hindu. Saat kita melantunkan mantra, kita sebenarnya sedang menggunakan wacika dalam bentuk yang paling suci. Mantra-mantra Weda yang dilafalkan dengan tulus dan benar dipercaya memiliki getaran spiritual yang dapat menyucikan tubuh, pikiran, dan lingkungan sekitar. Demikian pula saat kita melakukan japa, puja, atau persembahyangan, kata-kata yang kita ucapkan bukan sekedar suara, tetapi doa yang menyambungkan diri kita dengan kekuatan ilahi. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menjaga wacika agar tidak menjadi sia-sia atau bahkan merusak kesucian dari proses upacara yang dijalankan. Umat sedharma yang berbahagia, lebih jauh lagi dalam era modern ini, pengertian wacika parisuda juga harus diperluas hingga ke komunikasi digital dan media sosial. Saat ini banyak dari kita yang lebih sering menggunakan tulisan atau pesan digital sebagai bentuk komunikasi, baik melalui media sosial, grup percakapan, atau forum daring. Segala bentuk tulisan atau pesan digital yang harus kita kirimkan, baik itu status, komentar, atau pesan pribadi, juga merupakan wujud dari wacika. Maka dari itu, menjaga kesucian wacika di era digital berarti menyebarkan informasi yang benar, menghindari ujaran kebencian, tidak memprovokasi, dan tidak menyebarkan hoaks. Kita harus sadar bahwa setiap kata yang kita tulis bisa mempengaruhi perasaan, pikiran, dan bahkan kehidupan orang lain. Maka berhati-hatilah dalam mengetik sebagaimana kita berhati-hati dalam berbicara. Kita juga harus menyadari bahwa menjaga wacika parisuda adalah bagian dari pengendalian diri. Terkadang dalam kondisi marah, kecewa, atau tersinggung, seseorang mudah terpancing untuk berkata kasar, mengumpat, atau memaki. Namun, umat yang benar-benar memahami Dharma akan menahan diri, mengolah emosinya terlebih dahulu, dan memilih kata-kata yang tepat untuk merespon. Pengendalian terhadap wacika merupakan bagian dari tapas atau latihan spiritual untuk membersihkan diri.
Orang yang mampu mengendalikan kata-katanya adalah orang yang memiliki kebijaksanaan dan kedalaman rohani. Umat sedharma yang berbahagia dalam kehidupan bermasyarakat, Wacika Parisuda juga membawa manfaat besar untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian. Ucapan yang lembut, penuh kasih sayang, dan jujur akan menguatkan hubungan, menumbuhkan kepercayaan, dan menciptakan suasana yang harmonis. Sebaliknya, ucapan yang menyakitkan dan penuh kebencian akan merusak hubungan dan menciptakan konflik. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan Wacika Parisuda sebagai pedoman etika berkomunikasi, baik dalam lingkup kecil seperti keluarga maupun dalam lingkup luas seperti masyarakat dan bangsa. Umat sedharma yang saya hormati, melalui penjelasan panjang ini kita dapat menyadari bahwa Wacika Parisuda bukan hanya sekedar ajaran moral, melainkan bagian yang sangat penting dalam praktik spiritual dan sosial umat Hindu. Kata-kata bukan hanya alat untuk berkomunikasi, tetapi juga kekuatan spiritual yang dapat membangun atau menghancurkan. Maka dari itu, mari kita tanamkan kesadaran bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita harus membawa manfaat, kebenaran, dan kedamaian. Gunakanlah ucapan kita untuk berdoa, memberi semangat, menyampaikan ilmu, menyebarkan kebenaran, dan menguatkan sesama umat. Semoga kita semua dapat menerapkan Wacika Parisuda dalam setiap aspek kehidupan. Dengan menjaga kesucian perkataan, kita sesungguhnya sedang menjaga kesucian pikiran dan tindakan kita. Ketika wacika kita suci, maka hidup kita akan damai, hubungan kita akan harmonis, dan jalan spiritual kita akan menjadi lebih terang. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.